Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ringan aja ya. Ini adalah data dari kekentalan oli. Angka 40 ini adalah kinematic viscosity SI 4, kinematic viscosity suhu 40 derajat, kinematic viscosity suhu 100 derajat. Terus yang ini kinematik apa dinamik ya? Telah pokoknya kekentalan pada suhu 150 derajat Celcius dan ada shear-nya juga. Jadi ini adalah HTHS. Jadi ini HTHS ya. Terus ini angka pembagi antara kinematic viscosity suhu 100 derajat dengan HTHS. Ini viscosity index, ini pour point-nya, titik tuangnya. Ini sulfated S karena rupanya data TPN-nya sering nggak dicantumkan. Jadi sulfated S-nya yang sering dicantumkan. Terus ini link-nya, link sumbernya. Balik lagi, ini udah penulis urutkan berdasarkan dari angka belakang dulu, mulai dari yang 20 ke 30, 40, akhirnya 50. Yang angka depannya juga urutkan mulai dari yang paling encer 0, 5, 10, 0, 5, 5, 15 sampai 20W, 50. Nah ini kita bisa lihat ya bahwa yang depannya 0W ini enggak selalu sama ya. Contoh 0W nya 0W20, ini kinematic viscosity-nya 45, yang 0W40 ini 73. Jadi angka 0W ini tidak ada hubungannya dengan kinematic viscosity suhu 40 derajat, tapi ada cara pengukuran yang berbeda. Jadi ini pengukurannya ada yang minus 35, minus 30, minus 25, nggak sama ya. Angkanya juga ya beda-beda. Ini diukurnya dengan berjenjang gitu ya. Kalau tahan dingin dites di suhu min 35, nggak tahan dingin dites di suhu min 15, seperti itu. Jadi muncul angka 0W ini dilakukan di suhu beku. Sementara angka belakangnya ini bisa kita lihat konsisten dengan angka kinematic viscosity 100. Jadi contohnya yang 0W20, belakangnya 20, ini 8,4, terus yang belakangnya 30, ini yang ya antara angka 10, terus yang belakangnya 40 ya. Ini antara 13 sampai 14 ya. Lihat ya, angkanya kan dekat-dekat semua. Terus yang 20W50 belakangnya 50, ini angkanya di 17,6. Ini viscosity index, ini merupakan angka yang menunjukkan seberapa stabil kekentalan olinya berdasarkan suhu. Jadi seperti kita pakai contoh yang paling stabil di sini adalah yang ini 0W30. Viscosity indexnya paling tinggi 204. Ini perbedaannya antara 9,6 dengan 4,7 ini paling besar. Nah ini penulis masukkan rumus ya. Rumusnya angka kekentalan 40 derajat dibagi dengan 100 derajat, ketemu angka ini. Jadi yang viscosity indexnya tinggi itu angkanya dekat, sehingga angka ini hasil pembagiannya kecil. Sementara yang viscosity indexnya rendah, ini angkanya besar ya. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau dibagi barangkali ya. Ini penulis balik ya. Jadi ini angkanya penulis balik biar bisa mencerminkan ya. Jadi ini merupakan angka kekentalan suhu 100 derajat ya.
dibagi dengan angka kekentalan di suhu 40 derajat, ketemu 0,21 ya. Ini kebetulan viscosity indexnya adalah 204. Terus yang paling rendah viscosity indexnya ketemu 0,12. Kebetulan angka viscosity indexnya adalah 129. Ini 0,13 kebetulan sama, 0,16 kebetulan sama, ini 0,17 yang kebetulan sama ya. Angkanya sama ya. Menarik kan ya. Jadi dari angka kekentalan 100 derajat dibagi kekentalan di angka 40 derajat, ketemu dah kira-kira viscosity indexnya. Ini kalau dikali 100 hasilnya mestinya kali berapa ini? Coba kali 1000 ya. Ini kali 1000. Ya, angkanya jadi kelihatan agak beda ya. Kayak yang tadi lebih mirip. Ya wis lah, pakai ini aja wis, yang dibulatkan lebih mirip. Ya wis lah. Ini angka kinematic viscosity, angka 40 sampai 100 ini bisa dipakai untuk mengukur viscosity index. Ini batal juga. Viscosity index angkanya mendekati dengan angka dari viscosity index ini, angka pembaginya sama. Terus kita pakai angka HTHS. Nah, angka HTHS ini selain dari suhu juga ada shear. Di sini kita bisa lihat kekentalan oli. Ini angkanya adalah angka HTHS dibagi dengan kekentalan di suhu 100 derajat. Jadi ini angka paling kecil paling stabil, paling besar paling enggak stabil. Nah, ini kita bisa lihat dari misalnya yang sama-sama 10W30, ini ada yang beda, ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, yang lebih stabil adalah yang mobil super 2010W30. Terus sama-sama 0W40, ternyata angkanya lebih besar dibanding dengan misalnya yang ini 15W40. Jadi 15W40 ini malah lebih stabil daripada misalnya ini 5W40 yang lain. Jadi angka yang kecil menunjukkan olinya itu stabil dari suhu panasnya, juga dari shearnya. Jadi ini kembali menunjukkan bahwa oli mobil diesel itu biasanya stabil kekentalannya, walau tentu ada yang enggak stabil juga, seperti ini misalnya mobil One turbo diesel atau mobil One ESP. Jadi ya ini ya mengapa kok data HTHS kadang nggak ditunjukkan oleh pabrik oli, karena data HTHS ini akan menunjukkan juga seberapa stabil olinya. Penulis coba juga dari oli Ravenol ya, apa ada atau enggak. Nah, ini Ravenol udah penulis sisihkan ya. Bisa dilihat walau viscosity indexnya mirip-mirip ya, 170 berapa, angka pembaginya juga ini mirip-mirip, tapi ya ternyata untuk dari HTHS bisa beda banyak. Yang paling stabil justru yang VMO ini, yang paling nggak stabil justru yang VSI. Jadi anehnya seperti itu. Tapi ya di sini kita bisa lihat ya bahwa yang paling stabil bisa ditunjukkan dari HTHS-nya. Ini padahal dari sisi PowerPoint justru malah ini yang lebih kecil.
Cuma yang VMO ini spasnya lebih kecil daripada yang VSI. VSI paling banyak, yang VMO paling sedikit. Entah apakah spas ini juga berpengaruh ya pada HTHS-nya. Di sini yang VSI disebut PAO base full synthetic ya, dengan clean Shinto teknologi. Ini mungkin ya mix gitu. Sementara yang VMO ini enggak ada tulisan PAO malah. Ya, ini bisa jadi dilema juga ya. Kita pilih oli yang HTHS-nya bagus atau enggak. Ini sama-sama 5W40. HTHS-nya ini 4. Terus yang ini 3,84. Jadi kalau kita dipakai ngebut, yang paling stabil adalah yang tipe VMO. Ya, ini jadi salah satu komplikasi lagi dalam memilih oli. Kita pilih oli yang mana? Oli yang ya untuk suhu 100 derajatnya bagus, viscosity index-nya tinggi, atau kita cari yang HTHS-nya paling bagus. Ini yang cari angka yang paling rendah dari angka pembaginya ini antara HTHS dengan kekentalan 10 atau angka ini didapat dari pembagian antara kinematic viscosity 100 derajat dengan angka HTHS. Ini kita cari angka paling kecil paling bagus. Jadi ya sekian aja lah ya penjelasan soal HTHS. Masalahnya sih karena nggak semua pabrikan oli menyediakan angka HTHS ini. Jadi kita nggak tahu seberapa bagus oli tersebut terhadap SIR. Yang kita tahu adalah ya ini viscosity index, seberapa bagus kekentalan terhadap perubahan suhu. Makin stabil tentu makin baik, tapi tentu ya hasil akhir kita pakai angka ini ya. Kalau daerahnya panas ya pakai angkanya ini besar, daerah dingin pakai angka ini kecil. Tapi kalau untuk keberbutan kita harus perhatikan HTHS, hasil angka terakhirnya berapa. Kalau mau yang paling kental ya ini 4, kalau mau yang encer ya ini yang 2,6 ini. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.